Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu dan mama mungkin yang pada kesempatan ini berkenan ada di sini memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Teman-teman semua, saya sudah melaksanakan kegiatan guru penggerak ini selama 2 bulan. 2 bulan terakhir ini saya mengikuti kegiatan guru penggerak dan ada beberapa pembelajaran. Ada beberapa hal yang baru yang saya dapatkan yang mungkin pada hari ini bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Baiklah, untuk mengawali kegiatan ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, biar semangat, biar kita semua dalam pagi hari yang cerah ini kita semangat. Lihat dulu ya, kepada ibu sekalian, lihat SMK PGRI Subang. Sambil berdiri atau duduk saja? Sambil duduk aja ya. Baik, saya pandu dan teman-teman mengikuti apa yang saya lakukan. SMK PGRI Subang. Siap berprestasi. SMK PGRI Subang. Yes. SMK PGRI Subang. Luar biasa. Untuk juga biar kita fresh, biar kita mengawali kegiatan dengan baik, biar konsentrasi kita juga terjaga, kita melaksanakan SBD dulu ya. Tapi ini harus berdiri mungkin. Teman-teman berdiri. Baik. Nanti permainannya seperti ini. Kalau saya bilang gajah, berarti teman-teman membuat lingkaran kecil. Tapi kalau misalkan saya bilang semut, teman-teman membuat lingkaran besar. Bisa? Bisa ya? Oke. Kita coba dulu. Semut. Gajah. Bisa ya? Baik, kita ulangi. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Semut. Gajah. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Semut. Silakan ibu, bapak duduk kembali. Terima kasih. Konsentrasinya luar biasa ya, masih pagi-pagi jadi masih fresh. Dan kita lanjut dengan materi yang akan saya sampaikan. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, kemarin saya dalam 2 bulan ini melaksanakan kegiatan guru penggerak itu sudah ada 4 modul yang saya pelajari di investasi. Yaitu pertama modul 1.1 yang kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul yang kedua kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 ini berkaitan dengan visi guru penggerak, dan modul 1.4 ini berkaitan dengan budaya positif. Sedikit saya sebelum, untuk yang hari ini saya akan sampaikan ini, saya akan menyampaikan modul yang 1.4 yaitu budaya positif. Tapi sekilas saya akan sampaikan kepada teman-teman yang kaitannya ini. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini bahwa Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa pendidikan sebagai penuntun segala kekuatan atau kelebihan yang ada pada anak sebagai sesuatu kekuatan kodrat, mendorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing anak, memberikan tauladan baik kepada murid. Baik, maksudnya bahwa dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah penuntun. Jadi bukan sebagai yang mendikte atau yang mengatur, tapi menuntun. Menuntun segala kekuatan yang dimiliki oleh anak. Jadi anak tidak bisa dipaksakan. Anak itu punya kodratnya masing-masing. Kodratnya itu potensinya masing-masing. Jadi kewajiban guru adalah menuntun potensi apa yang bisa dikembangkan oleh anak. Kalau misalkan dia mahirnya dalam
tauladan yang baik kepada kita. Baik, ini sepintas dan kaitannya dengan modul 1.1. Nah, ini kaitannya dengan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu bisa Bapak Ibu lihat sendiri bahwa nilai guru penggerak itu ada mandiri, ada reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta. Maksudnya apa? Bahwa seorang guru itu harus mandiri. Mandiri itu maksudnya termotivasi untuk belajar sendiri, jangan harus didorong-dorong, gitu kan ya. Kemudian mandiri untuk melakukan hal-hal perubahan baik itu dilakukan sesuai dengan inisiatif sendiri. Kemudian reflektif itu selalu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, kemudian kita diperbaiki apa yang salah, apa yang masih belum tepat, kemudian dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian kolaboratif seperti yang kita sekarang lakukan, bahwa guru itu harus bisa berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri menjalankan visi guru penggerak atau visi sekolah, dan visi kita sebagai guru itu harus bersinergi dengan guru. Kemudian inovatif, harus memiliki inovasi bagaimana cara mengembangkan materi. Kemudian berpihak pada peserta. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk pengembangan peserta. Ini yang kaitannya dengan peran guru penggerak. Ini peran guru penggerak mengembangkan diri dan orang lain. Nah, salah satunya yang saya lakukan pada kesempatan ini, saya berupaya untuk mengembangkan diri saya dalam knowledge, dalam ilmu kaitannya dengan pendidikan. Begitupun saya mengimbaskannya kepada teman-teman semua. Memimpin pembelajaran, kita adalah memimpin pembelajaran di kelas, bagaimana kelas kondusif dan lain sebagainya. Kemudian memimpin manajemen sekolah, di mana kita terlibat, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah dari wali kelas, kemudian ada juga yang di kompetensi keahlian yang sendiri punya tugasan masing-masing, itu yang maksud dengan memimpin pengembangan sekolah. Nah, ini memimpin pengembangan sekolah, bahwa guru itu harus bisa memberikan kontribusi pemikirannya untuk bisa mengembangkan sekolah. Kemudian, nah ini kaitannya dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Guru penggerak itu harus punya visi. Visinya fokusnya kepada murid. Sudah barang tentu tidak bertolak belakang dengan visi atau visi sekolah. Nah, dalam kegiatan visi saya kepada murid, pertama sebelum kita menyusun suatu visi, kita ada cita-cita dulu. Murid kita itu ingin seperti apa sih? Dari cita-cita itulah lahirlah adanya visi, yaitu mewujudkan generasi yang religius, mandiri, kompeten, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nanti pada saat pelaksanaannya nanti ada namanya prakarsa perubahan. Langkahnya apa? Itu yang saya lakukan adalah melalui budaya industri. Itu sekilas mungkin Bapak dan Ibu sekalian kaitannya dengan modul yang sudah saya pelajari 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, ini saya akan lebih membahas tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu nanti setelah pembelajaran ini. Tujuan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Bapak dan Ibu nanti akan mengetahui peran apa sih yang dimiliki oleh guru dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif bisa dilaksanakan dengan adanya penerapan konsep-konsep inti. Nah, ini konsep intinya itu sendiri adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini mungkin jadi budaya positif dalam modul 1.4 ini
ini adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, retribusi, tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi yang kaitannya dengan segitiga restitusi. Nanti ini akan kita bahas pada pagi hari ini. Semangat ya, masih semangat Bapak Ibu ya untuk menyimak semuanya. Nah ini disiplin positif. Budaya positif itu dilahirkan dari adanya disiplin positif, menumbuhkan disiplin yang didorong kesadaran sendiri atau motivasi internal tanpa hukuman dan hadiah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan bahwa setelah saya mempelajari modul ini, hukuman itu tidak diperkenankan. Begitupun hadiah. Hadiah itu tidak diperkenankan. Jadi nanti ada kesadaran-kesadaran yang dimiliki oleh anak itu yang sifatnya eksternal. Jadi itu bisa berulang. Langkah-langkah ataupun tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh anak itu bisa berulang. Karena apa? Karena kesadarannya atau keinginannya untuk berubah itu berasal dari luar. Keinginan ketakutan karena dihukum, keinginan untuk mendapatkan hadiah. Jadi bukan kesadaran sendiri yang dilakukan oleh anak. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia yang tadi saya sampaikan, bahwa motivasi manusia berperilaku itu pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Disadari atau tidak, kita melakukan sesuatu ini ada saatnya kita ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak kadang-kadang misalkan menggunakan topi, tidak bernikah dan lain sebagainya takut dihukum. Gitu kan ya. Jadi anak-anak kita itu jadi motivasinya itu adalah motivasi dari eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 2 ini, Ibu sekalian, untuk yang poin untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, kemudian adanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi eksternal. Jadi yang diharapkan pada pendidikan atau pengembangan anak itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu ingin menjadikan menghargai diri sendiri, menghargai juga orang lain dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa bernikah itu sebetulnya tidak bagus untuk anak-anak sekolah. Kemudian datang tepat waktu itu adalah hal-hal yang nilai-nilai positif. Kemudian berbicara tidak berbohong, tidak sombong, itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan nilai-nilai positif. Ya, jadi diharapkan motivasi yang dimiliki oleh anak dalam berubah itu adalah berasal dari diri sendiri atau motivasi internal. Motivasi yang ketiga, tidak motivasi eksternal, takut hukuman atau ingin ada imbalan atau yang kaitannya dengan ingin dilihat oleh orang lain. Jadi pada saat tidak ada orang lain atau tidak ada hukuman, itu akan kembali lagi mereka melakukan tindakan yang tidak tepat. Terus yang selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Kepada ibu sekalian, siapa yang bisa mungkin dari 5 posisi kontrol seorang guru, ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada manajer. Mungkin ada Bapak dan Ibu sebelum saya jelaskan ada yang bisa menjelaskan ataupun yang kaitannya dengan posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum. Enggak, silakan. Maksudnya penghukum? Bu Anissa mungkin? Ya. Untuk penghukum mungkin apabila misalnya melakukan pelanggaran, hukuman sambil pakai pelaksanaan.
sama guru kemudian jadi hubungan dari atau gimana itu. Tepuk tangan buat Bapak sekali. Betul ya Bapak dan Ibu, penghukum itu posisi guru di mana anak melakukan kesalahan menghukum anak tersebut atau murid tersebut. Misalkan yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan posisi pada saat itu hukumannya. Contoh misalkan ada yang nanti mungkin ada yang namanya konsekuensi, ada yang namanya hukuman. Kalau yang betul itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Jadi anak seperti ini, murid kesiangan disuruh lari, itu tidak benar. Tapi pada saat misalkan Pak Bambang sebagai guru olahraga nih, anaknya datang terlambat, kemudian disuruh lari, itu adalah konsekuensi. Jadi relevan dengan pembelajaran, gitu. Jadi guru itu tidak boleh ada yang kaitannya dengan posisi menghukum. Jadi memberikan hukuman pada saat anak melakukan kesalahan. Gitu ya, bisa dipahami Bapak dan Ibu? Baik, posisi pemantau. Kalau pemantau seperti apa Bapak dan Ibu? Ibu Sofi mungkin? Lebih ke ini ya, kan tadi misalkan anak kesiangan itu kita memantau nih anak itu gara-gara apa, lebih ke alasan kenapa dia melakukan kesalahan. Jadi kita pantau alasannya apa. Tepuk tangan untuk Sofi. Juga untuk pemantau betul sekali tadi melihat kepada anak, memantau kepada anak. Misalkan contohnya kesiangan nih, anak-anak itu kesiangan ini alasannya kenapa? Tapi lebih kepada pemantauannya ini adalah pemantauan lebih kepada aturan yang sudah ada dilaksanakan atau tidak. Dan pada akhirnya biasanya itu menghukum juga. Pada akhirnya pada saat dipantau ternyata oh iya harusnya datang, aturannya datang jam 7, dipantau nih ternyata datang jam 7.15. Kita sebagai guru memantau bahwa si A, si B, si C itu melakukan pelanggaran. Nah pada akhirnya tetap saja melakukan penghukuman pada akhirnya. Ini juga lebih baik memang ini pemantau ini agak sesuatu hal yang bisa dilakukan, tapi dengan kondisi anak, karakter anak yang berbeda-beda, ada kesadarannya yang tadi saya bilang di internal, ada juga yang tidak sadar gitu kan ya dengan kesalahannya atau berulang, itu posisi pemantau itu sebelumnya kurang tepat juga. Membuat rasa bersalah, ada yang bisa menyampaikan, misalkan anak nih melakukan pelanggaran, terus membuat rasa bersalah, apa yang dilakukan dulu? Mungkin dulu itu. Mungkin kita nanti tahu ke siswa kalau anak itu sudah melanggar aturan sekolah. Jadi Tepuk tangan untuk guru ini. Betul ya. Jadi guru memberitahu kepada siswa bahwa kamu itu melanggar, tapi posisinya lebih menekankan bahwa kamu itu bersalah. Jadi bukan untuk menyadarkan, tapi memposisikan bahwa anak-anak itu bersalah. Jadi anak-anak itu betul-betul kalau sekarang mah lebih tepatnya mungkin lebih ke arah bullying mungkin ya. Jadi lebih ke arah bahwa kamu tuh bersalah, kamu tuh begini. Jadi anak-anak jadi ada rasa takut, ada rasa tidak mau ke sekolah dan lain sebagainya karena memang ada penekanan rasa bersalah. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu tadi. Kemudian posisi sebagai teman. Mungkin Bu Reni bisa menjelaskan posisi guru itu sebagai teman itu. Tepuk tangan untuk Bu Reni. Jadi anak itu pada saat posisi kita sebagai teman, anak itu diajak untuk ngobrol, bercerita sebagai teman. Hanya saja kalau ada anak ada perbedaan karakter. Kalau seandainya anaknya itu mempunyai batasan, gitu kan ya, mereka akan punya batasan sebagai kita guru, mereka adalah siswa. Tapi terkadang ada anak yang tidak menyadari bahwa dia adalah guru, bicara juga sekenanya, gitu kan ya, tidak menyadari apa yang bahwa harus tetap ada batasan antara guru dan murid. Betul sekali tadi yang disampaikan, tapi
kalau posisi teman itu lebih mengkondisikan betul-betul kita itu masuk ke menjadi teman mereka. Jadi tidak ada batasan sama sekali. Nah itu pun ternyata kurang tepat kepada ibu sekalian. Untuk yang misalkan penghukum juga itu membuat anak-anak menjadi traumatik, gitu kan, ada trauma tersendiri. Pemantau juga berkaitan dengan kesadaran anak juga tidak sama. Pembuat rasa bersalah juga ada juga psikis anak menjadi down dan lain sebagainya. Kemudian teman juga kadang tidak ada batasan. Anak-anak juga tidak memiliki batasan-batasan. Nah, yang terakhir adalah manajer. Menurut apa yang sudah saya saya terima gitu kan ya, saya pelajari di Unrad, itu adalah posisi manajer. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan, sebelum saya jelaskan manajer, posisi guru sebagai manajer itu bagaimana? Manajer berarti, kalau manajer itu kan suatu posisi sebagai pimpinan, berarti harus mengerti tentang bagaimana keadaan permasalahan anak buahnya. Kalau di perusahaan, kalau di sekolah berarti harus mengetahui titik permasalahannya seperti apa, kemudian mencari solusinya supaya mendapatkan solusi terbaik. Terima kasih Pak Bambang. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan Pak Bambang. Posisi kontrol seorang guru yang paling tepat adalah posisi manajer. Bahwa kita pada saat anak-anak didik kita atau murid kita melakukan kesalahan, kita bertanya dulu, mengapa mereka kasihan? Apa yang terjadi? Kemudian setelah ada kondisinya, bahwa setelah mengetahui alasannya apa ya, gitu kan ya, alasannya apa, kemudian diajak bicara, itu kaitannya dengan kebutuhan dasar. Alasan untuk karena kesiangan itu karena apa dan lain sebagainya. Kemudian dicarikan solusi terbaiknya itu seperti apa. Jadi memposisikan mereka itu sebagai pemutus segala sesuatunya. Jadi nanti ada pengembangan daya nalar anak yang kritis, kemudian bagaimana problem solving, pemecahan masalah bagi anak itu akan terbentuk dengan sendirinya apabila memposisikan guru sebagai manajer. Itu mungkin kepada ibu. Jadi dari apa yang sudah ada dari 5 posisi kontrol guru, seorang guru yang terbaik adalah posisi manajer. Penghukum kita tidak tepat, itu tidak bisa karena memang akan berpengaruh dari psikis tadi ya. Pemantau juga kurang tepat, membuat merasa bersalah juga, kemudian menjadi teman juga ternyata kurang tepat. Yang paling tepat adalah posisi manajer. Jadi posisi di mana anak diajak bicara tetap dekat dengan kita, tapi diminta untuk memecahkan masalahnya sendiri. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sudah cukup jelas Bapak dan Ibu? Bisa dilanjut mungkin ya? Siap. Kalau mungkin yang selanjutnya yaitu tadi poin selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Apa sih Bapak dan Ibu? Mungkin saya juga baru Bapak dan Ibu tahu bahwa adanya keyakinan sekolah dan ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sendiri berasal dari peraturan yang ada, nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Nilai-nilai kebajikan itu misalkan seperti tidak mencontek, kemudian jujur, itu nilai kebajikannya. Jujur, disiplin, kemudian apalagi kalau nilai kebajikan? Jujur, disiplin, sabar. Kemudian apa menurut Pak Dhani? Bertanggung jawab, betul. Ya, jadi adanya gotong royong, kebersamaan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Itu keyakinan itu berasal dari nilai-nilai kebajikan. Yang kita kenal sebetulnya selama ini ada adalah peraturan. Peraturan itu adalah segala sesuatu hal yang memang norma-norma atau yang segala sesuatu hal yang sudah ditentukan dan harus dilaksanakan. Itu adalah peraturan. Bapak dan Ibu, betul ya? Nah sekarang di sini keyakinan sekolah atau keyakinan
kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah pernyataan yang bersifat universal, mudah dipahami, diterapkan di lingkungan sekolah. Dari pengertian ini, ada yang bisa menyebutkan atau tadi kan saya sudah menyampaikan peraturan. Kemudian ada keyakinan. Apakah ada persamaan? Sama atau tidak peraturan dengan keyakinan? Tadi saya sampaikan peraturan adalah segala hal yang memang sudah ditentukan, kemudian harus dilaksanakan, gitu kan ya, oleh murid kita agar segala sesuatunya tertata dengan baik. Nah, sedangkan di sini ada keyakinan sekolah atau kelas yang sama-sama ingin mewujudkan sesuatu, ingin mewujudkan ketertiban, mewujudkan anak yang terarah. Tapi keyakinan kelas itu berkaitan dengan pernyataan universal yang nilai-nilai tadi yang mudah dipahami, diterapkan di lingkungan sekolah. Dan di sini ada kata-kata bahwa guru berperan terwujudnya keyakinan kelas berupa kesepakatan guru dan murid. Berarti apakah ada sama atau tidak antara peraturan dengan keyakinan? Ya, silakan Pak Bambang. Untuk peraturan dan keyakinan ya. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru, misalkan koordinasi atau tim kesiswaan, dan siswa kemungkinan tidak dilibatkan kalau peraturan, dan cenderung peraturan itu kalimatnya seperti negatif. Contoh sedangkan keyakinan kelas berarti ini diyakini oleh masing-masing anak bahwa mereka membuat kesepakatan yang muncul dari diri sendiri, bukan karena atau bukan muncul dari guru. Nah, jadi untuk keyakinan kelas ini bersifat kalimatnya juga kalau positif itu berarti tadi yang dilarang datang ke sekolah itu berarti kalimat positifnya anak bisa membuat dengan kalimat datang tepat waktu ke sekolah. Jadi keyakinan itu sudah inisiatif datangnya dari anak untuk dijadikan kesepakatan di kelas. Terima kasih Pak Bambang. Nah, betul ya, tadi Pak Bambang menyampaikan peraturan, teman-teman tadi menyampaikan peraturan dan keyakinan sama nggak sih? Ada yang bilang sama, ada yang bilang berbeda ya. Nah, peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan itu bukan jadi dari guru langsung dilarang nyontek, dilarang, bahasanya juga menggunakan larangan negatif. Jadi kalau kalimatnya juga kalimat negatif. Jadi ke anak itu kan dalam mindset anak dilarang, dan terkadang apa yang dilarang itu yang dilakukan. Dilarang mencontek, dilarang kesiangan, dilarang berlipstik, ya, bermakeup, dilarang berucap kasar. Itu ada kata-kata dilarang. Yang didengarnya belakangnya bermakeup, gitu kan ya, kasar, gitu kan. Nah, kalau keyakinan itu menggunakan bahasa yang positif, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak mencontek, apa? Mengerjakan ujian dengan jujur, itu dengan bahasa positif. Kemudian kalau misalkan tidak bermakeup, misalkan bahasanya apa? Menggunakan makeup tidak berlebihan. Seperti itu ya, Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan keyakinan tadi seperti yang betul sekali tadi apa yang disampaikan Pak Bambang, bahwa keyakinan itu seperti yang tadi saya jelaskan, keyakinan itu berupa kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ada kesepakatan. Jadi tidak merasa diintimidasi oleh guru, tidak merasa dipaksa oleh guru. Pada akhirnya anak akan merasa segala sesuatu yang dilakukan itu adalah hal yang positif, yang baik, yang harus saya lakukan tanpa ada pengawasan siapapun. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan peraturan dan
keyakinan kelas. Nah, diharapkan ibu-ibu sekalian nanti mungkin setelah kita melakukan pembahasan seperti ini di kelas, yuk kita bareng-bareng pada saat Bapak Ibu ngobrol dengan anak-anak, belajar gitu ya, menyampaikan keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas, peraturan sekolah, itu tidak ada lagi. Jadi nanti mungkin anak Pak Bambang juga kebetulan ada di kesiswaan ya Pak Bambang, mungkin nanti juga ada keyakinan sekolah yang nanti disepakati bersama dengan teman-teman. Kemudian ada keyakinan kelas yang disepakati oleh Bapak Ibu guru yang masing-masing ada. Jelas mungkin Bapak dan Ibu? Bisa kita lanjutkan? Nah, ini yang kaitannya dengan nanti kita akan mengenal penyelesaian permasalahan anak dengan adanya segitiga restitusi. Hanya saja mungkin saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan restitusi. Jelas ya, Bapak? Tulisannya ya, dibikin cantik biar Bapak dan Ibu tidak ngantuk melihat tulisannya, gitu kan ya. Pertama, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan bahasa ini bisa dipahami atau kurang pahami? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi di mana contoh misalkan anak melakukan satu kesalahan, ya, melakukan satu kesalahan, dicarikanlah solusi, dicarikanlah akar permasalahannya itu apa. Guru ngobrol dengan murid dengan harapan apa yang dilakukan guru dengan murid itu akan menciptakan kondisi bahwa si murid akan memperbaiki kesalahan, bukan merasa terpojokan, bukan merasa sedih, bukan merasa benci ke gurunya. Jadi pada saat penyelesaian permasalahan, kondisi di mana penyelesaian permasalahan yang terjadi karena akibat murid melakukan kesalahan itu, pada akhirnya kondisinya anak akan menjadi sadar, menyadari diri, dan anak tidak minder kembali ke lingkungan atau kelompoknya, ke teman-temannya. Contoh misalkan, anak itu sering tidak mengerjakan PR, gitu ya. Terus kita langsung, kamu ya di depan anak lain tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya, kamu lebih hadik dan lain sebagainya. Tadi seperti yang tadi disampaikan dari posisi 5, posisi guru, posisi kontrol guru. Kalau misalkan terus menghadik seperti itu, maksudnya posisi mana? Membuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat ibu sekalian. Betul ya? Jadi kalau misalkan menghadik dan lain sebagainya, memposisikan murid dengan rasa bersalah. Guru itu dalam posisi membuat rasa bersalah. Itu tidak diperkenankan. Yang harus dilakukan untuk posisi atau restitusi ini, diharapkan nanti kondisinya anak-anak menyadari kesalahan diri. Kemudian sehingga anak-anak kembali ke lingkungan teman-temannya, mereka tidak minder, mereka tidak malu. Terus mereka juga tidak merasa, oh saya nggak pernah ngerjain PR nih, saya sering dimarahin guru nih. Pada akhirnya dia tidak mau datang ke sekolah. Jadi itu maksudnya kaitannya dengan restitusi. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu adalah metode atau cara dalam menyelesaikan permasalahan. Silakan Bapak dan Ibu baca terlebih dahulu supaya nanti biar saya bisa menjelaskannya lebih. Saya kasih waktu 2 menit mungkin Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang bisa menjelaskan.
identitas. Kemudian Validasi kebutuhan dan validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Mungkin masih Bapak dan Ibu masih pusing nih. Menstabilkan dulu identitas, contohnya gini. Anak melakukan kesalahan, misalkan berantem, berkelahi ya, berkelahi atau misalkan anak itu misalkan Bu Anissa, Anissa nih, Anissa misalkan marah ke Pak Bambang, misalkan ya, Anissa marah ke Bambang dengan menggebrak meja karena buku catatannya sobek. Kita untuk menengahinya, untuk apa yang dilakukan Anissa itu salah, ya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu kita panggil, kita duduk berdua, kemudian mengkondisikan kondisi yang nyaman terlebih dahulu, supaya anak tidak merasa pada saat dipanggil itu terhakimi. Nah, di sini ada menstabilkan dulu identitas, menanyakan apa gitu kan ya, apa yang dilakukan, kemudian memperjelas dulu apa kasus yang terjadi. Kemudian kita melakukan, setiap orang pasti melakukan, pernah melakukan kesalahan. Kita berusaha masuk dulu, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Terus itu, nah, kasih tahu ke anaknya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita meyakinkan bahwa tidak hanya kamu loh yang pernah bersalah itu, tidak hanya kamu loh yang melakukan tindakan seperti itu. Di posisi di mana, oh iya, jadi rasa untuk menstabilkan dulu identitas dirinya, menstabilkan. Ya, kemudian tadi Bapak-bapak setelah itu apa yang dilakukan? Memfasilitasi kebutuhan. Maksudnya seperti apa Bapak-bapak? Ada yang bisa dijelaskan mungkin? jadi anak bisa melakukan mereka harus mengakui kesalahannya. Betul. Jadi pada dasarnya setelah anak kita stabilkan dulu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian tadi terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu tadi yang disampaikan oleh Mbak. Nah, kemudian lakukanlah validasi kebutuhan. Yang pasti mereka melakukan itu ada alasannya. Tidak mungkin serta-merta orang melakukan kesalahan atau orang marah gitu kan ya, tanpa ada alasan apa-apa, pasti ada alasan. Sekecil apapun pasti ada alasan. Kemudian langsung posisi guru itu menanyakan, kamu tuh punya alasan, ini bahasanya ya, kata-katanya yang bisa, mungkin contoh yang bisa Bapak dan Ibu lakukan, kamu tentu punya alasan, mengapa kamu melakukan itu. Tanya kepada, ya misalkan anak, Anissa menyampaikan, misalkan, iya Bu, ternyata buku saya robek Bu, saya kan harusnya ini buku, misalkan buku matematika saya robek sama belang-belang. Saya kesal Bu, saya gebrak meja. Kan ditanya apa yang kamu lakukan? Kan kita tidak melihat apa yang kamu lakukan. Ya Bu, karena memang anaknya sudah stabil, sudah tidak takut dengan cerita kita, tidak akan cerita dengan dalam-dalam. Ya Bu, saya gebrak meja, saya marah, saya ngomong kasar. Lalu di sini Ibu langsung memposisikan, menanyakan apakah ada cara yang lebih baik yang bisa dilakukan selain melakukan itu. Dan anak sendiri yang akan menjawab, bukan kita. Kamu tuh harus jangan gebrak meja, jangan ngomong kasar, tidak. Tapi posisinya kita mengkondisikan, menurut kamu ada cara lain apa yang lebih baik yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu dia yang menyampaikan, dia yang bermasalah, dia yang menyampaikan solusinya sendiri. Kita hanya membimbing ke arah sana. Kemudian tadi, nah yang terakhir, yang tadi ya Pak Bambang, menanyakan keyakinan. Menanyakan
Enggak. Itu ya. Coba baca di kebutuhan makan dulu. Sedikit. Jadi lah ya. Berarti mas. Udah dari mas aja. Nanti di situnya kan aku berkaitan dengan kebutuhan, nanti ada tulisannya sih. Tadi udah sih ngomongin kebutuhan kan berkaitan dengan. Udah mulai? Tadi saya mulai dari mana sih? Ya. Baik. Untuk yang kaitannya dengan menanyakan keyakinan, tadi menanyakan keyakinan berkaitan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi tadi kalau menggebrak meja, berbicara kasar, itu keyakinan keras apa yang dilanggar? Jadi anak sendiri yang mengkomunikasikan ke kita keyakinan keras, menghargai iman yang dilakukan. Terus kita sampaikan nilai apa yang telah kamu sepakati yang tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi nanti pastikan kepada mereka juga bahwa dia ingin orang yang seperti apa. Misalkan saya ingin sabar ibu atau sabar. Terus apa yang harus kamu lakukan? Jadi meyakinkan di sini posisi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi nanti, ditanyakan pada saat akhir. Jadi apa yang seharusnya kamu lakukan? Saya akan tidak ingin mengulangi lagi. Saya akan sabar lagi menghadapi teman seperti itu. Terus mereka yang harus memberikan solusi pada diri mereka sendiri. Jadi bukan guru hanya memberikan menuntun yang tadi disampaikan dalam filosofi. Nah, tadi disampaikan bahwa apa yang dilakukan, apa yang terjadi dan apa yang di kondisi itu terjadi itu diakibatkan dengan adanya kebutuhan dari manusia yang tidak terpenuhi. Salah satunya yaitu kebutuhan dihargai, penghargaan. Coba Pak Bambang, 5 kebutuhan dasar dari manusia bisa disebutkan Pak? Mungkin yang pertama kebutuhan hidup. Kebutuhan Seperti kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makan, kenyamanan. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, kebutuhan akan rasa kasih sayang. Betul, cinta kasih sayang ya Pak ya. Siap. Jadi pengakuan itu juga adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Jadi itu yang hal-hal yang tadi disampaikan, masalah-masalah yang terjadi gitu kan ya, itu bisa diselesaikannya itu kita bukan sebagai pemutus, tapi kita mengarahkan langkah-langkah ini yang kita lakukan yaitu dengan segitiga restitusi. Diharapkan tadi disampaikan bahwa menstabilkan dulu identitas, kemudian validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Jadi anak-anak pada dasarnya nanti akan punya kesadaran motivasi internal. Jadi pada saat bapak dan ibu misalkan tidak ada tanpa pengawasan, anak-anak sudah meyakini bahwa nilai-nilai universal yang sudah diyakini itu mereka akan lakukan di dalam kelas maupun di sekolah. Itu bapak dan ibu. Cukup jelas bapak dan ibu? Ya, untuk yang segitiga restitusi. Nah, untuk budaya positif kita akan lakukan refleksi untuk budaya positif. Jadi menurut bapak dan ibu, budaya positif itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Budaya positif itu adalah Bu Nani atau Bu apa? Dari apa yang saya jelaskan tadi, sekiranya atau Pak Bambang atau siapa yang bisa menjelaskan tentang budaya positif? Ya, silakan Pak Bambang. Budaya positif berarti dari katanya juga itu kan positif berarti budaya di sekolah yang harus dilakukan dalam hal-hal positif seperti misalkan budaya dari gurunya sendiri, misalkan contoh tepat waktu datang ke sekolah.
dilakukan secara terus-menerus. Tepuk tangan untuk Pak Bambang. Masih tadi ya, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi disampaikan. Betul sekali. Jadi segala sesuatu yang positif. Betul sekali tadi yang disampaikan Pak Bambang. Nilai-nilai kebajikan seperti jujur, kemudian disiplin dan lain sebagainya, itu ya, tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan. Jadi bukan peraturan, tapi menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi nanti nilai-nilai universal itu, nilai-nilai itu akan menjadi karakter sekolah. Itu adalah budaya positif. Jadi apapun nanti yang dilakukan, apapun nanti yang menjadi keyakinan kelas itu menggunakan bahasa kata-kata positif. Seperti itu ya. Nah ini saya coba mengkaitkan keterkaitan dari beberapa bab yang tadi, modul 1.1 terkait dengan tadi filosofi KHD, kemudian nilai-nilai dan peran guru dan penggerak, kemudian visi guru penggerak, dikaitkan dengan budaya positif, yaitu dengan menerapkan budaya positif di sekolah mempermudah terwujudnya filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana membentuk sekolah yang menyenangkan. Jadi sekolah itu harus menyenangkan dan berpusat kepada murid. Kemudian dalam nilai dan peran guru penggerak, budaya positif akan dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang tadi saya jelaskan, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaborasi, inovatif, dan refleksi. Jadi guru itu harus memiliki 5 nilai guru penggerak supaya budaya positif di sekolah bisa terwujud. Kemudian tadi visi guru penggerak, budaya positif akan terwujud jika adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah untuk menerapkan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Jadi harus ada kolaborasi. Tadi yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang, bahwa visi kita, visi SMK PGRI Subang itu akan bisa terwujud apabila ada kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Jadi diharapkan dengan apa yang kita lakukan saat ini adalah wujud dari kolaborasi, diseminasi atau apa kaitannya dengan pengimbasan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh guru, bisa diimbaskan kepada teman-teman sejawat lainnya. Itu adalah wujud supaya kita bisa mengkolaborasi apa yang akan kita lakukan. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum ditutup mungkin ada kata penutup atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan sedikit saja kesimpulan kaitannya dengan budaya positif atau hal-hal yang tadi saya sampaikan. Ilmu atau hal baru apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan pada siang hari ini? Silakan Ibu Sofi, kiranya bisa memberikan sedikit apa sih sebetulnya yang Ibu dapatkan dari pertemuan ini? Terima kasih Bunda Apel. Mungkin yang baru saya tahu banget gitu ya, yaitu adanya metode segitiga restitusi. Jadi yang baru saya tahu adalah dari metode itu kita bisa memunculkan yang namanya budaya positif pada anak seperti itu. Dan sebetulnya itu juga bisa diterapkan oleh kita sebagai guru mata pelajaran gitu ya, yang sehari-hari kita lakukan. Kalau misalkan anaknya terlambat masuk kelas gitu, atau siswanya terlambat mengerjakan tugas, itu bisa dilakukan gitu dalam apa yang kegiatan sehari-hari kayak gitu sih. Itu yang saya baru tahu ya, itu tidak ada. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Ibu Sofi. Alhamdulillah, ada lagi mungkin yang mau menyampaikan Ibu apa mungkin apa kiranya apa sih menurut Ibu yang baru Ibu tahu dari pertemuan ini dan mungkin apa yang akan Ibu lakukan ke depannya setelah Ibu tahu? Terima kasih Bu Gabriel. Mungkin menurut saya seperti tadi ya, keyakinan dan peraturan. Jadi betul kata Pak Bambang, kalau keyakinan itu kita harus positif. Mungkin kalau peraturan itu ada kata jelas,
Seandainya dilarang kesiangan dapat tepat waktu, nah seperti itu Bunda yang saya dapat pelajari. Ya, tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah, berarti apa yang sudah kita sampaikan bersama, gitu kan, yang sudah kita bahas bersama, Bapak dan Ibu juga mendapatkan ilmu baru. Saya juga terima kasih sudah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian, memberikan sedikit banyak ilmu yang saya dapatkan dari hasil guru. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal kita, gitu kan ya, menjadi amalan kita untuk kita sebagai guru, memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita akhiri bersama-sama pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, Ibu sekarang mengajar kalian dan sekarang kita akan melaksanakan kegiatan sebelum belajar. Kita akan melaksanakan kegiatan yaitu menyusun keyakinan kelas. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Belum ya? Tidak tahu ya? Baik, sama Ibu dijelaskan terlebih dahulu. Kita sudah mengenal peraturan. Tahu kalau peraturan tahu ya? Tahu. Apa coba? Siapa yang bisa menjelaskan satu orang saja apa yang dimaksud dengan peraturan? Ya, Rizkan? Peraturan dibuat agar kita tertib, karena ada peraturan-peraturan di sekolah. Peraturan dibuat agar kita tertib. Segala sesuatu yang bisa mengatur kita, ya, kegiatan-kegiatan di sekolah, apa kegiatan siswa di sekolah diatur. Tepuk tangan untuk Rizka. Kita akan melaksanakan kegiatan yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kalau peraturan, ya, itu mirip sekali dengan peraturan, tapi kalau peraturan itu adalah satu arah, hanya dibuat oleh guru. Tetapi kalau yang namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang memang disusun atau dilakukan, atau disusun atau disepakati antara guru dan murid. Ya, jadi nilai-nilai contohnya seperti ini: dilarang merokok, ya, atau yang kaitannya dilarang datang terlambat. Itu adalah peraturan. Itu adalah peraturan. Yang namanya keyakinan kelas itu kalimatnya adalah kalimat yang digunakan adalah kalimat positif. Kalau misalkan dilarang datang terlambat, berarti kalimat positifnya apa? Datang tepat waktu. Datang tepat Waktu. Paham ya? Paham. Bisa Bisa. mulai ya? Ibu bagikan post-itnya, kalian langsung menuliskan satu. Setiap kalian menuliskan satu yang akan dijadikan keyakinan kelas. Tuliskan satu saja yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas supaya kelas kita nyaman, menyenangkan, dan pembelajaran bisa dilaksanakan dengan ya, menyenangkan. Ya. Diberikan nama. Ya, silakan. Awas saja. Ya, silakan. Dan silakan. Awas hati-hati ya.
Rizka membaca, kemudian kalau misalkan ini dicatat sama Alista ya, Astria, kemudian nanti kalau misalkan ada yang double atau sama tidak usah dicatat kembali, ya. Oke, silakan. Ya, boleh. First. Yang pertama, sopan dan santun terhadap guru. Terhadap guru. Oke. Yang kedua, gunakan pakaian dengan rapi. Kerjakan tugas tepat. Sebentar, sebentar Rizka. Oke. Yang ketiga tadi apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Lanjut. Lalu, menggunakan make up secukupnya. Melaksanakan tugas yang Nah, tidak menggunakan make up secukupnya itu bisa ke penampilan berarti ya. Jadi tidak usah dicatat ya. Sepakat ya? Ya. Terus, melaksanakan tugas yang diberikan dengan jujur. baik. Tadi kan sudah ya, melaksanakan tugas. Berarti ini juga sama dengan yang tadi ya. Baik. Lalu udah saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Peduli dan menghargai sesama teman. Boleh. Datang tepat waktu, Datang tepat waktu. Baik. makan dan minum di luar kelas. Makan dan minum di luar kelas. Simpan sepatu di raknya. Simpan sepatu di rak sepatu yang ada di depan kelas ya. Di rak sepatu, berarti tidak usah menggunakan sepatu ke kelas. Mendengarkan penjelasan guru yang sedang menerangkan atau menjelaskan. Mendengarkan sopan santun boleh. Jadi maksudnya ke sopan santun. Baik. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Memakai kaos kaki sesuai pakaian yang digunakan. Berarti gunakan pakaian rapi. Ya. Itu sesuai dengan tadi ya, yang rapi ya. Menjadi murid yang disiplin dan tanggung jawab. Menjadi murid yang disiplin dan tanggung Jawab. Terima kasih Rizka, tepuk tangan. Baik, sekarang Ibu akan membacakan kepada kalian semua hasil dari diskusi kita tentang keyakinan kelas. Oke. Atau mungkin Astria yang mau membacakan, silakan. Pertama, nanti sepakati atau tidaknya ya. Pertama, sopan dan santun. Itu kaitannya dengan, jadi kalau misalkan ada guru yang sedang bicara, kemudian sedang menjelaskan atau menerangkan, kalian harus menyimak dengan baik. Itu nilai-nilai kebajikannya adalah sopan dan santun. Kedua, menggunakan pakaian yang rapi. Itu termasuk nilai-nilai kebajikannya apa? Penampilan ataupun disiplin ya, nilai-nilainya. Kemudian yang ketiga, Mengerjakan tugas tepat waktu. mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti itu nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian Peduli kepada teman yang sedang kesusahan. peduli kepada teman yang sedang kesusahan. Berarti itu apa namanya? Empati. Ya, nilai kebajikannya adalah empati. Kemudian Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa itu? Disiplin. Kemudian Makan dan minum di luar kelas. makan dan minum di luar kelas. Berarti itu Kebersihan. kebersihan. Baik. Apalagi? Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Berarti itu Tanggung jawab. bertanggung jawab dan kebersihan ya, nilai-nilai kebersihannya. Nah, sepakat ya? Ini adalah keyakinan kelas, yang keyakinan kamu, nilai-nilai kebajikan yang harus kamu lakukan. Itu harus motivasinya harus dari diri sendiri. Jadi tidak ada misalkan takut guru menghukum atau harus dipantau oleh guru, tapi ada kesadaran dari kalian sendiri untuk melaksanakannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Sepakat ya? Sepakat. Ada berapa poin berarti tadi? 8. Ada 8
kemudian nanti kita akan sama-sama menjalankannya di setiap hari. Saya? Terima kasih. Itu mungkin yang kaitannya dengan keyakinan kelas. Kita lanjutkan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Terima kasih ya. Yuk, silakan kita belajar kembali